Berta datang ke ruang informasi. Tak lama kemudian, ia menarik nafas lega dan segera memeluk Efren. "Anak baik, maafkan ibu," kata Berta sambil menepuk punggung anak kecil itu. Anak lain mungkin akan menangis, namun Efren menahan ketakutannya dengan baik. Ia adalah campuran hati lembut dari ibunya dan mewarisi karakter kuat dari ayahnya. "Aku menumpahkan es krim gadis itu," terangnya pada Berta. "Jangan takut, aku akan menggantinya." Berta segera menemui wanita itu. Es krim yang seharga $1 kini telah diminta menjadi $100 oleh wanita parubaya itu. "Apakah kamu merampok secara terbuka? Aku bersedia membayarmu $10, tapi tidak dengan $100, tolak Berta. $100 biaya adalah biaya mental atas kesedihan anakku," kata wanita itu bersikeras. "Lalu bagaimana dengan mental anakku? Dia telah kamu marahi dan bahkan sekarang menjadi trending di internet." Kedua wanita itu mulai berdebat. Bahkan penjaga keamanan juga merasa jengkel dengan ibu gadis kecil itu. "Nyonya, sebaiknya jangan memperpanjang masalah. Itu hanya sebuah es krim dan ibu ini sudah bersedia membayar 10 kali lipat. Jangan menjadi tidak tahu diri." Wanita itu terdiam. Ia akhirnya menerima ganti rugi $10 dari Berta lalu pergi. "Tuan, terima kasih, saya akan pergi dulu," kata Berta sambil menunduk. Elisa yang menunggu di dekat pintu ruang informasi saat Berta keluar dengan Efren. Ia hendak menghampiri mereka, namun tiba-tiba ia melihat beberapa pria menahan Berta untuk keluar. "Anda dilarang untuk pergi sampai Tuan Kelvin Wilson datang." Elisa tertegun mendengar hal itu. Jantungnya berdebar dengan kencang sementara wajahnya pucat pasi. "Kenapa kami harus ditahan? Aku tidak mengenal orang yang kamu maksud. Jadi biarkan kami pergi." "Anda tidak bisa pergi sampai orang itu datang." Berta gemetar. Ia lalu kembali ke dalam ruang informasi dengan Efren. Saat mereka duduk bersama, Berta segera memberitahu Efren untuk memanggilnya ibu. "Sayang, mulai sekarang ketika di luar kamu harus memanggilku ibu. Jika ada orang yang bertanya tentang ibumu, katakan saja itu aku, oke?" "Kenapa? Apakah Mami tidak menginginkanku lagi?" "Bukan karena itu, tapi karena wajahku lebih menakutkan. Jadi jika kamu diganggu orang dan mereka mengetahui aku sebagai ibumu, mereka akan ketakutan." Efren kecil mengangguk dengan patuh. Tak lama kemudian Kelvin masuk dengan Zach yang mengikuti di belakangnya. Tatapannya tertuju pada Efren. Melihatnya secara langsung justru membuat mereka tampak semakin mirip. Bahkan Zach kehilangan kata-kata. Ia mengucek matanya berkali-kali untuk memastikan ia tak salah lihat. "Bos, jadi kamu benar-benar memiliki anak haram?" gumam Zach. Berta gemetar. Ia mendekap telapak tangan Efren dengan erat, seolah takut bahwa pria ini akan merenggut anak ini darinya. "Tuan, apa yang Anda inginkan? Kenapa menahan kami di sini? Apakah kamu pengasuhnya?" Berta menggeleng. "Aku ibunya, betul kan sayang?" tanya Berta sambil mengulas senyum pada Efren. Bocah itu mengangguk, lalu mengalungkan tangannya pada pinggang Berta. "Ibu, ayo pulang." Melihat lautan manusia dengan jas hitam dan wajah menakutkan membuat anak itu merasa tidak nyaman. Keheningan memenuhi ruangan begitu adegan antara ibu dan anak itu terlihat. Bahkan rahang Zach menganga dengan lebar. "Apakah wanita parubaya ini melahirkan anak bosku? Kamu benar-benar ibunya?" tanya Kelvin sekali lagi. Berta mengangguk. "Bukankah Anda sudah mendengar ia memanggilku ibu?" Kelvin menarik nafas dalam. Ia merasa kacau dan juga dibodohi. Ia semula menduga anak ini adalah anak yang disembunyikan oleh Elisa darinya. Nyatanya hanya wanita itu yang pernah tidur dengan dirinya. Hanya saja saat melihat wanita parubaya ini, ia merasa tindakan dirinya untuk datang terlalu berlebihan. "Kau boleh pergi." Berta segera membawa Efren pergi dengan menggendongnya. Bocah kecil itu masih menatap Efren dengan matanya yang jernih. Untuk sesaat mereka berdua saling menatap, seolah ada ikatan batin yang tidak bisa dijelaskan. "Jika saja ia memang anakku,"
aku akan mengirimnya pada nenek dan membuat ia berhenti menjodohkanku dengan wanita acak. Kelvin menatap Zack. Hapus semua video tentang anak itu hari ini di internet. Jangan sampai nenek tahu. Zack mengangguk. Aku akan meminta tim IT kita untuk menghapusnya, bos. Anda yakin tidak pernah mabuk di suatu tempat dan tanpa sadar mungkin tidur dengan wanita acak, bukan? Kelvin memberikan Zack tatapan belati. Lalu kau pikir aku tidur dengan wanita parubaya tadi dan memiliki anak haram? Apa kamu bosan hidup? Zack menelan ludahnya. Maaf bos, hanya saja anak tadi sangat mirip dengan Anda. Kelvin mendengus kesal. Ia lalu berjalan meninggalkan ruangan. Namun di dalam mobil Zack masih mengoceh. Bos, apakah Anda pernah menyimpan ada di bank? Mungkinkah mereka membuat kesalahan lalu memberikan benihmu pada wanita tadi? Diam, aku tidak pernah sembarangan menaruh selku, bahkan di bank. Satu-satunya aku menyumbangkannya adalah 3 tahun lalu. Jadi berhenti mengoceh. Zack tidak berani lagi membuka mulutnya. Tentu saja ia tahu siapa wanita 3 tahun yang lalu mendapatkan sumbangan gen super bosnya. Namun Elisa masih lajang dan tubuhnya sempurna. Tubuhnya bahkan lebih bagus daripada remaja. Zack yakin tidak mungkin ia pernah melahirkan. Bertha sampai di rumah hampir bersamaan dengan Elisa. Wanita itu segera memeluk anaknya sambil menangis. Maafkan aku, Little Bear. Maafkan Mami. Apakah Mami tidak berhasil menemukanku tadi? Elisa mengangguk. Terlalu rumit jika ia harus menjelaskan semuanya pada anaknya yang masih sekecil ini. Mami, maaf, seharusnya aku tidak berlarian dan selalu menggandeng tangan Mami, kata bocah itu sambil menghapus air mata ibunya. Ia mengira Elisa pasti sedih karena tak berhasil menemukan dirinya. Elisa semakin sedih melihat anaknya yang polos, bahkan menyalahkan dirinya sendiri. Ia memeluk anak itu dengan erat. Setelah kejadian panjang hari ini, Efren segera tertidur tak lama kemudian. Mari kita pindah saja. Jika terus di sini kita bisa kehilangan Efren. Aku punya tabungan, itu cukup untuk biaya hidup kita setelah kamu membayar ganti ruginya, kata Bertha dengan wajah serius. Elisa tertegun. Bertha dan dia sebenarnya hanya orang asing yang tak sengaja bertemu ketika ia melahirkan Efren di rumah sakit. Bertha seorang sukarelawan saat itu. Ia melihat Elisa hanya sendirian tanpa ada yang menjaganya di rumah sakit setelah melahirkan. Mereka lalu menjadi dekat satu sama lain. Mungkin karena mereka sama-sama sebatang kara, jadi memiliki ikatan batin yang kuat. Bertha rela melepaskan pekerjaannya menjadi sukarelawan di rumah sakit untuk mengasuh Efren. Bertha, aku tak akan menerimanya. Itu adalah uang tabunganmu. Tidak apa-apa, selama kita masih bisa menjaga Efren. Pria tadi tampak sangat berpengaruh. Jika ia mengetahui Efren, maka dia akan merebut hak asuhnya. Jangan khawatir, aku akan bekerja lebih keras. Kontrak kerjaku dengan mereka hanya 3 bulan. Setelah itu mari kita pergi ke luar negeri. Baiklah, jika itu yang kamu inginkan. Ponsel Elisa berdering saat ia hendak menyusul. Efren tidur siang di ranjangnya. Kakinya menendang ke udara begitu melihat identitas panggilan itu adalah Kelvin. Lupakan, aku akan berpura-pura tak melihatnya. Elisa merasa lega setelah memikirkan hal itu. Namun ponselnya muncul sebuah notifikasi pesan. Angkat jika kamu ingin melunasi satu dari hutang traktiran makan. Sangat menjengkelkan. Ini lebih menyesakan, seperti dikejar-kejar oleh debt collector. Elisa tak punya pilihan lain. Ketika panggilan Kelvin masuk lagi, ia segera mengangkatnya. Turun ke bawah, Zack, dalam perjalanan untuk membawamu ke tempat pertemuan kita. Mata Elisa melebar. Ia segera turun ke bawah dengan tergesa-gesa.
Setelah mengambil tasnya, dia harus sampai di depan lobi apartemen Pasifik jauh lebih dulu daripada Zah. Wanita itu menyeberang jalan menuju ke depan lobi Hotel Pasifik. Beruntung, setelah beberapa saat setelah ia sampai di sana, Zah telah datang. Nona Elisa, silakan masuk. Elisa masuk begitu Zah membukakan pintu untuknya. Kemana kamu akan membawaku pergi? Tuan Kelvin sedang bermain golf sekarang dan ia membutuhkan pendamping wanita. Kami akan segera ke sana setelah toko baju olahraga untuk mengganti pakaian Anda. Elisa melebarkan matanya. Apakah ia menyuruhku menjadi caddy golf? Bukankah di tempat golf selalu ada layanan seperti itu? Kenapa ia harus memanggilku? Anda bisa kebanyakan padanya sendiri nanti. Namun aku akan mengingatkanmu satu hal, lebih baik untuk bersikap baik padanya karena ia dalam suasana hati yang buruk hari ini. Elisa teringat kejadian di akuarium tadi. Ia yakin Kelvin pasti merasa kesal karena kejadian tadi. Ia pasti merasa malu begitu mengetahui bahwa ia bergegas untuk anak yang bukan miliknya. Baiklah, aku akan bersikap baik. Dia adalah pria temperamental. Zah mengangguk setuju. Jika bukan karena gaji tinggi yang ditawarkan, bahkan aku tak akan tahan. Elisa terhibur mendengar keluh kesah orang kepercayaan Kelvin. Elisa dibawa ke sebuah arena golf. Setelah berganti pakaian, Zah mengantarnya secara pribadi menuju ke lapangan tempat Kelvin bermain. Matahari sore yang redup tidak menutupi betapa indah tubuh pria yang mengenakan pakaian olahraga itu. Wajahnya masih sama dinginnya, namun itulah daya tarik pria ini. Ada beberapa caddy golf yang menatapnya beberapa meter jauhnya dari pria itu. Mereka sangat antusias dan berpikir bahwa salah satu dari mereka akan ditunjuk untuk menjadi pembantu Kelvin. Bos, aku sudah membawanya, kata Zah menghampiri Kelvin. Kelvin yang baru saja memukul bola menoleh ke arah Elisa. Matanya menyipit saat melihat tampilan wanita di depannya. Ia mengenakan kaos olahraga pendek berwarna putih dan rok super pendek yang berwarna biru. Kepalanya mengenakan topi golf yang pada bagian atas rambutnya berlubang, sementara rambut Elisa diikat kuncir kuda. Tampilan wanita itu segar dan cantik seolah ia mahasiswa pada semester awal. Astaga, pantas saja Tuan Kelvin tidak menggunakan jasa kita. Ternyata ia telah memiliki wanita pendampingnya sendiri, gumam seorang caddy golf. Ia sangat cantik. Mungkin dia seorang aktris atau putri dari pengusaha kaya. Sebaiknya kita pergi sekarang, sudah tidak ada harapan untuk kita. Para wanita itu mengundurkan diri secara sukarela begitu melihat kecantikan Elisa. Sementara itu dua pria yang menjadi rekan bisnis Kelvin juga tidak bisa mengalihkan pandangan mereka dari permata langka di depannya. Mari kita akhiri pertemuan hari ini, kata Kelvin begitu menyadari bahwa rekan bisnisnya tak henti menatap Elisa. Bukankah kita baru saja akan mulai bermain? Tanya salah satu dari mereka dengan penasaran. Tiba-tiba aku ingin bermain sendiri. Kalian pergilah. Mereka tak punya pilihan lain selain pergi dengan perasaan kecewa. Elisa memiliki rok yang minim hari ini. Kelvin tidak ingin dua pria tadi menatap ke arah Elisa dengan tatapan yang kotor. Gadis ini memiliki kaki jenjang yang indah dan Kelvin tak ingin membaginya untuk pemandangan pria lain. Kelvin memberikan isyarat jari agar Zah mendekat ke arahnya. Apakah tidak ada baju lain yang lebih pendek? Tanya Kelvin sinis pada Zah. Zah baru menyadari kesalahannya. Ia menggaruk kepalanya dengan tak berdaya. Baju ini dipilihkan oleh manajer toko dan merupakan model terbaru. Aku tidak ikut masuk ke dalam toko saat mereka memilih bajunya. Kelvin menarik nafas panjang. Kau boleh pergi. Saat ini Kelvin berjalan
dan menghampiri Elisa yang masih berdiri sambil menatap lapangan golf yang indah di depannya. "Apakah kamu bisa bermain golf?" Elisa menggeleng. Meski Arka dulu menyukai golf, namun ia tidak pernah ikut pria itu ke lapangan karena ia lebih suka menghabiskan waktunya sebagai ibu rumah tangga yang baik di rumah. "Kesini, aku akan mengajarimu bermain." Elisa mendekat ke arah Kelvin dengan patuh. Pria itu memberikan Elisa tongkat golf miliknya. Dia menyentuh telapak tangan Elisa dan membenarkan cara wanita itu memegang tongkatnya. Pria itu lalu berdiri di belakang Elisa. Ia membungkuk tepat di belakangnya untuk membetulkan postur tubuh Elisa, membuat wanita itu merasa sangat canggung karena posisi intim mereka yang ambigu. "Kenapa kamu tidak menjelaskannya secara teori saja? Aku pasti bisa memahaminya." "Tidak, kamu harus diajari secara langsung agar mengerti." Kelvin dengan sabar membantu Elisa memukul bolanya. Meski proses itu berlangsung sangat lama-lama dan berkali-kali hingga Elisa bisa memukul dengan benar, namun Kelvin merasa puas sementara Elisa merasa dirugikan. Dia kehilangan hitungan berapa kali Kelvin menyentuh tangannya, membungkukkan di atas punggungnya, dan terkadang menaruh telapak tangannya ke pinggang Elisa. Kenan baru saja datang. Saat ia melihat pemandangan itu, ia menghampiri pasangan itu dengan ekspresi yang penuh senyum ambigu. "Wow, apakah kau tidak ingin mengenalkan keindahan ini padaku?" Kelvin menjadi protektif. Ia berdiri di depan Elisa. Kenan merasa kesal pada sikap temannya, seolah ia pria tidak setia kawan yang bisa mencuri wanita sahabatnya. "Aku hanya ingin berkenalan. Kenapa kamu begitu serius?" "Namanya Elisa." Kenan tercengang. Ia mengamati wanita yang sempat membuat temannya berada dalam kegelisahan. "Ia memang cantik. Pantas saja Kelvin tak keberatan menjadi perebut istri orang," batin Kenan. "Aku harus menggunakan kamar mandi," kata Elisa berusaha melarikan diri. Kedatangan Kenan seperti peluang untuk ia bisa melarikan diri dan bernafas sejenak. Setelah wanita itu pergi, Kenan menggoda Kelvin yang masih berwajah sedingin gunung es. "Wow, kamu berhasil mendapatkannya. Apakah ia sudah berpisah dengan suaminya?" Kelvin mengangguk. "Dia sebenarnya sudah bercerai sejak 3 tahun lalu." "Apa?" tanya Kenan terkejut. "Wanita cantik itu. Aku penasaran mantan suami seperti apa yang membiarkannya pergi." Setelah Kenan mengatakan itu, ia merasakan hawa dingin yang mencekam. Saat ia melihat ke arah Kelvin, dia melihat tatapan belati pria itu kepadanya. Di kamar mandi, Elisa menarik nafas lega. Ia segera membasuh wajahnya untuk mendinginkan pipinya yang terasa panas. Ia bertahan beberapa saat di kamar mandi untuk mencuri waktu. Saat ia keluar, dia tak sengaja berpapasan dengan Arka. Dua orang itu saling menatap satu sama lain. Waktu seolah dihentikan di sekitar mereka. "Elisa," kata Arka begitu menyadari bahwa wanita di depannya nyata dan bukan ilusi seperti yang selama ini datang padanya.